Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallimu ala rasul karim. Hadirin, jadi tidak ada suatu keinginan, tidak ada suatu kita keinginan sangat tinggi, yaitu ketika seorang ini dia ingin mendekati kepada Robnya. Inilah suatu himmah yang besar, keinginan untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, marifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau berdekat dengan makhluk itu tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita ingin dekat dengan menteri, kalau menterinya copot jabatannya, maka kita kembali jadi orang yang rendah lagi, ya. Tapi kalau kita dekat sama Allah, punya makam, punya kedudukan, maka orang-orang yang menuju pada Allah dibilang salik, ini sedang menuju pada Allah dia. Sampai dia wasilin sampai kepada Allah. Inilah yang sudah sampai kepada Allah, inilah yang kita mau arah ke sana. Ingin surga kecil hadirin. Ingin surga itu keinginan himah yang kecil. Himah yang kecil hadirin, ingin surga, ingin pahala apalagi ya. Jadi ingin yang punya surga. Hadirin, kalau kita di dunia nggak kenal sama Allah, nggak lipat sama Allah, bagaimana kita bertemu sama Allah di surga Pak? Bagaimana mungkin? Di dunia kita nggak melipat, nggak mengenal akan dat sifatnya Allah daripada hafalnya Allah. Hadirin, sebenarnya ini kita ini ada, tapi dalam ketiadaan. Ada memang kita ada ini, tapi dalam ketiadaan. Jadi kita ini hadirin jelas sebenarnya tidak ada. La mawjud illallah. Yang wujud hanya Allah hadirin. Kalau kita merasa wujud, kalau katakan hadirin, kenapa kok hambaku tidak mengenal aku? Tidak mengenal aku, padahal aku lebih dekat dari apa yang terdekat. Kata Allah. Dan nyata daripada nyata, kata Allah. Nampak Allah hadirin. Qorib, dekat sekali. Dekat tidak berjarak, jauh tidak berjarak. Dekat tidak sentuh, jauh tidak berjarak. Inilah kehadiran Allah. Dalam diri manusia ini hadirin ada sifat mani. Ada 7 sifat mani hadirin. Pertama kudrat. Kita bisa diri bergerak, pergi ke mall. Ya enggak? Itu ada kudratnya Allah. Geraknya kita digerakin sama Allah. Kalau punya sifat kudrat. Kita tidur, ditidurin sama Allah. Kita dijalankan sama Allah. Kita didukin sama Allah. Itu kudratnya Allah hadirin. Irodat, keinginan. Itu pun bukan keinginan kita. Itu apa? Irodatnya Allah. Keinginan juga itu keinginan Allah juga. Apalagi hadirin. Basar, melihat. Itu bukan melihat mata kita hadirin. Tapi basarnya Allah kita melihat hadirin. Kucing mata bisa melihat, itu basarnya Allah. Itu hadirin. Jadi merasa kita melihat, inilah yang suatu perkara yang merampas punya Allah hadirin. Kita yang melihat, kita mengetahui. Alim kita merasa tahu, itu merampas sifat Allah yang maha alim. Kita nih la haula wala quwata hadirin. Bisa juga dibisakan. Ya enggak? Kenapa kita merasa bisa? Kenapa kita bisa merasa bisa berbuat padahal perbuatan Allah semuanya. Ini hadirin. Apalagi hadirin, kalam bicara itu bukan bicara lidah kita hadirin. Kalamnya Allah. Nah, apalagi hadirin, basar, sami, mendengar itu bukan mendengar kuping kita hadirin. Basarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita punya apa coba? Saya tanya, siapa punya? Kita punya apa? Kalau merasa kita memiliki, kita yang bisa berbuat,
kita merasa mampu, Masya Allah. Inilah merampas sifat Allah. Apalagi kita merasa alim. Pada alim itu punyanya Allah, ya. Berarti merampas sifat Allah yang Maha Alim. Kita merasa berkuasa, berarti merampok sifat Allah yang punya kuasa. Ini aja nih. Jadi kita harus keakuan kita ini harus kita hilangkan, hadirin. Ya, hilangkan. Hadirin, kenapa kita nih sama Allah jauh? Kenapa kita terdiding sama Allah? Itu kena terhijabnya apa? Kena keakuan kita ini. Sebenarnya kita dengan Allah tidak ada hijab, hadirin, sebenarnya. Kita dengan Allah tidak ada hijab. Tidak ada dinding sebenarnya. Tapi karena keakuan kita, ya, karena kita, wujud kita merasa kita ada. Dan kamu tidak akan bisa melihat Allah, bertemu Allah selama kamu wujud. Kalau kamu ada, aku tidak ada. Kalau kamu tidak ada, aku ada. Jadi kita makanya hadirin, kita harus mutu, ya, kita harus qalba mutu, qalba maut, mati sebelum dimatikan sama Allah. Jadi mati ini berarti bukan kita harus menghilang, bukan. Jadi rasanya itu, keakuan itu harus kita hilangkan, jadi keakuan. Sebelum nanti kita dipanggil sama Allah, mati kan ada tiga, mati yang syirik, mati hiri itu mati yang Allah tentukan, ya, mati hiri. Kemudian kita harus, dan mati yang dimatikan sebelum kita dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala.